Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, akhirnya mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo mengakui kepada publik bahwa ialah otak kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang tidak lain adalah ajudannya sendiri. Ironis memang, seorang pejabat tinggi di kepolisian dengan tanda bintang di pundak justru melakukan tindakan keji, yakni merenggut nyawa anak buah sendiri meskipun santer diiringi berbagai isu alasan yang menjadi motif pembunuhan. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Mas Reza, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Metro Pagi Prime Time. Kalau kita refleksi sedikit begitu ya mengenai kasus ini, terlepas dari semua motif yang ada di baliknya, sebenarnya kalau dari sisi psikologi apa sih Mas yang bisa membuat seorang atasan melakukan hal-hal seperti ini kepada bawahannya di tengah jabatan dan kedudukannya yang menjadi taruhan? Secara umum kalau kita bicara tentang motif yang melatar belakangi seseorang melakukan perbuatan jahat, entah itu sebagai mastermind-nya, entah sebagai fasilitatornya, entah sebagai eksekutornya, motif sesungguhnya bisa dikategorikan dua saja. Sederhana, pertama motif emosional. Kalau motif ini yang bermain-main di kepala si pelaku, maka sudah ada perasaan negatif, entah itu amarah, kebencian, sakit hati, dendam, dan seterusnya, yang melatar belakangi dia untuk kemudian diekspresikan lewat perilaku jahat. Sementara motif yang kedua adalah motif instrumental. Motif yang satu ini tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati si pelaku, tapi memang aksi kejahatan dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Misalnya harta, pangkat, kehormatan, popularitas, atau mungkin untuk menutup-nutupi kejahatan lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian kenapa si pelaku yang entah itu dilatar belakangi oleh motif amarah atau emosional maupun motif instrumental menggunakan tangan bawahannya, ya tak lain tak bukan karena inilah sosok pengecut. Jadi andaikan ada orang yang berdalih melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan untuk menjaga nama baik atau martabat keluarga, tapi pada saat yang sama justru menggunakan tangan bawahannya, menyalahgunakan jiwa korsa, memanfaatkan atau memanipulasi kelemahan psikis, kelemahan moral bawahannya, ya itulah bukan satria, itulah pengecut, sesederhana itu saja. Oke, Mas Reza, tapi kalau kita berbicara mengenai seorang polisi gitu ya, Jenderal Bintang 2 yang memang kejahatan ini merupakan kehidupannya begitu sehari-hari, dia menangani kejahatan dan juga harusnya menjaga kita, menyelamatkan penduduk masyarakat dari kejahatan. Nah, mengapa bisa sampai berpikir untuk membunuh begitu? Kalau misalnya ada kesalahan yang dilakukan oleh bawahan, mengapa tidak misalnya melakukan Sanksi lain ya? sanksi lain ya, mutasi ataupun ada sedikit kekerasan, tapi sampai membunuh itu apa Mas yang ada di balik itu semua kalau Anda lihat? Ya. Dalam bingkai yang lebih makro, kenapa kemudian aparat penegak hukum justru melakukan pelanggaran hukum? Gitu? Kenapa aparat penegak hukum justru tidak percaya terhadap mekanisme hukum tempat dia bekerja, seolah tidak akan bisa diandalkan, tidak bisa diharapkan untuk menciptakan keadilan? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya kalau saya perluas lagi. Jawabannya ada dua, berdasarkan riset, kenapa kemudian ada oknum, ada personil penegakan hukum yang justru melanggar hukum. Pertama adalah karena terlalu luasnya kemungkinan menggunakan diskresi. Keleluasaan untuk menggunakan diskresi yang terlalu luas, itulah mendorong kemudian personil berada pada situasi rawan. Itu rawan menyalahgunakan diskresi yang mereka gunakan. Pertama itu. Yang kedua, karena terbiasa oleh situasi di mana pelanggaran-pelanggaran etik, pelanggaran-pelanggaran pidana tidak ditindak sebagaimana mestinya. Jadi dalam keseharian, organisasi penegakan hukum justru abai terhadap penegakan hukum, menganggap bahwa pelanggaran etik itu sebagai hal biasa, menganggap sebagai perbuatan pidana itu sebagai hal yang bisa dikompromikan, yang bisa ditutup dengan kode senyap, dan seterusnya. Pengkondisian macam ini, kalau berlangsung sering, kalau berlangsung intens, itu akan bisa membangun pemikiran bahwa terang saja kita kebal hukum dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dua persoalan inilah sekali lagi terkait dengan keleluasaan yang terlalu luas untuk menggunakan diskresi dan pengabaian yang terkondisikan terus-menerus untuk melakukan pengabaian terhadap pelanggaran etik maupun pelanggaran pidana. Itulah yang menurut kajian diketahui sebagai sebab musabab mengapa kemudian ada oknum, ada personil penegakan hukum yang justru dengan gampangnya melakukan pelanggaran hukum. Oke, baik. Mas Reza, kalau kita lihat di kasus meninggalnya Brigadir Yosua ini kan sejauh ini fakta yang terungkap adalah
Verdi Sambo memerintahkan Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua. Sehingga Barada Eliezer ini mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukan itu. Apakah memang setebal itu, sekuat itu hierarki yang ada di institusi Polri sehingga perintah apapun, meskipun itu perintah yang negatif, harus dituruti oleh bawahannya? Ada survei yang dilakukan dengan respondennya personil polisi sendiri. Memang ini survei di luar negeri, tapi barangkali secara analogis bisa kita terapkan untuk meninjau kasus ini. Survei ini menanyakan kepada personil polisi kapan gerangan Anda melakukan penyimpangan atau misconduct untuk pertama kalinya kapan. Jawaban responden adalah melakukan pelanggaran atau melakukan penyimpangan, melakukan misconduct pertama kali sejak penugasan pertama. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ternyata tak lama setelah lulus dari lembaga pendidikan kepolisian, personil sudah langsung melakukan penyimpangan atau misconduct-nya yang pertama. Pertanyaan berlanjut. Adakah pihak yang mempengaruhi Anda sehingga melakukan penyimpangan pada penugasan pertama tersebut? Jawaban responden kurang lebih seragam, bahwa atasan langsung, pimpinan, senior. Nah, baru sampai pada dua pertanyaan ini saja sudah tergambarkan betapa kuatnya pengaruh atasan atau pimpinan atau senior terhadap pembentukan perilaku menyimpang personil kepolisian. Pertanyaan survei itu berlanjut. Andaikan Anda harus berubah, apakah Anda membutuhkan dorongan atau dukungan atau motivasi dari pihak lain agar perilaku perubahan itu bisa berlangsung secara langgeng? Jawaban respon lagi-lagi sama. Ya, butuh dukungan atasan, pimpinan, senior. Pertanyaan ketiga ini ternyata menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya pimpinan, senior, atasan kepolisian punya pengaruh yang sangat kuat. Baik pengaruh yang sifatnya positif maupun pengaruh yang sifatnya negatif. Maka memang sudah sangat sepatutnya bagi kita untuk berasumsi ketika terjadi pelanggaran, penyimpangan oleh personil polisi, tidak cukup berkutat hanya pada diri yang bersangkutan, tapi patut pula untuk diketahui peran atasannya, pimpinannya, senior. Oke. Tetapi apakah meskipun peran hierarki begitu sangat kuat seperti tadi Anda sampaikan, Mas Reza, apakah memang tidak ada ruang sebetulnya untuk bawahan begitu ya menolak perintah atasan, sekalipun kalaupun perintah itu adalah perintah-perintah yang negatif begitu? Pertanyaan ini salah satunya yang akan diuji di pengadilan nanti. Jadi mari kita bayangkan bahwa tersangka suatu saat nanti akan berada pada kursi terdakwa, akan mengklaim bahwa kami ini hanya bawahan, kami ini hanya staf yang tidak bisa menolak tekanan atau paksaan atau instruksi dari atasan, dari pimpinan. Nah, hakim nanti akan mengecek tiga hal. Kalau itu yang dijadikan sebagai dalih atau sebagai defense, sebagai pembelaan diri, maka hakim akan menguji secara beruntut pertama. Apakah memang ada tekanan itu? Adakah kemungkinan bahwa sesungguhnya si bawahan ini, si staf ini atau si terdakwa ini salah tafsir terhadap tindak tanduk atasannya? Misalnya, saya menepuk-nepukkan tangan saya dengan tongkat. Anak saya langsung lari terbirit-birit karena menyangka bahwa saya akan menggunakan tongkat itu untuk memukul mereka. Padahal saya mengetuk-ngetukkan tongkat ke tangan saya karena pijat refleksi. Nah ini jadi sekali lagi, hakim akan mengecek memang objektif tekanan itu ada, atau ini kekeliruan tafsir dari si terdakwa, dari si bawahan terhadap atasan. Itu poin pertama. Kalau memang ternyata ada objektif tekanan itu, masuk ke poin nomor 2 yang juga harus dibuktikan. Apakah si bawahan ini akan mengalami resiko yang parah, resiko yang buruk sekali kalau dia mengabaikan tekanan tersebut? Jadi si terdakwa atau si bawahan ini seolah menghadapi dua situasi. Mengiyakan perintah atasan, apapun itu melanggar hukum, atau menolak perintah atasan. Nah, hakim akan teryakinkan bahwa ini faktor tekanan apabila si terdakwa bisa menunjukkan bahwa dia akan mengalami konsekuensi yang amat buruk apabila dia mengabaikan atau menolak atau menentang perintah atasan tersebut. Ini poin nomor 2. Poin ketiga, yang juga harus diuji di pengadilan, harus diyakinkan majelis hakim, adalah apakah si terdakwa alias si bawahan ini punya kesempatan, punya kemampuan, punya instrumen atau hal-hal lainnya yang memungkinkan dia untuk menolak tekanan atasannya tersebut. Misalnya, tekanan diberikan atau disampaikan lewat handphone, maka sesungguhnya relatif mudah bagi si bawahan untuk menolak. Matikan handphonenya, selesai, lalu dia mencari pertolongan atau melarikan diri sejauh-jauhnya. Misalnya seperti itu. Nah,
Kalau ternyata hakim teryakinkan, terdakwa bisa menunjukkan bahwa dia tidak punya kesempatan, dia tidak punya instrumen, dia tidak punya kemampuan atau apapun itu untuk menolak, untuk menghindar dari tekanan si atasan, maka ketika ketiga unsur ini sempurna bundarnya, tidak tertutup kemungkinan bahwa hakim nantinya akan mengatakan kurang lebih Anda bersalah karena sudah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Tetapi ada unsur pembenar atau ada unsur pemaaf, yaitu ketidakmampuan Anda, ketidakmungkinan Anda, resiko besar yang akan Anda hadapi ketika Anda menolak atau menentang perintah atasan tersebut. Jadi, setiap bawahan boleh saja mengklaim, saya diperintah, dan seterusnya. Tapi nanti persidanganlah yang akan menguji seberapa jauh validitas klaim atau dalih atau pembelaan diri tersebut. Baik, Mas Reza, kalau dari umumnya yang Anda sering jumpai di kasus-kasus yang serupa, maksudnya dengan hierarki yang kuat seperti di jajaran kepolisian ini, begitu ya, apakah memang tekanan yang begitu kuat itu bisa mendorong mereka atau memang ada sesuatu yang dijanjikan ke depannya? Ini kembali, kalau kita bicara tentang motif ya, terlebih dalam kasus ini tersangka, mungkin nanti terdakwa lebih dari satu, ada beberapa. Ini sifatnya berencana. Ada kemungkinan motif instrumental, ada kemungkinan motif emosional. Dari sekian orang yang nantinya akan duduk di kursi terdakwa tersebut, tentu harus disisir satu persatu oleh majelis hakim. Siapa gerangan? Terdakwa manakah yang dilatar belakangi oleh motif emosional? Dan terdakwa manakah yang dilatar belakangi oleh motif instrumental? Nah, tapi saya ingin tandaskan satu hal, supaya pemirsa tidak keliru tafsir, bahwa perbincangan tentang motif memang menarik. Sangat seksi. Ada warna skandal mungkin di situ, ada warna konspirasi di situ, segala macam misteri akan menumpuk di situ. Itu sebabnya film Hollywood banyak bicara soal motif itu. Psikologi pun terobsesi dengan kata mengapa. Tapi harus kita pahami bahwa betapapun motif itu menarik dan relevan untuk diperbincangkan, tetapi motif bukan merupakan barang kunci bagi berlanjut ataupun berhentinya proses hukum. Contoh konkret, terdakwa di ruang sidang tidak disumpah sama sekali. Alhasil, tanda petik, silakan kalau Anda mau berbohong, Anda mau membual, Anda mau berimajinasi, Anda mau bikin alibi apapun, terserah, atau tidak disumpah. Tapi proses pembuktian nanti yang akan menunjukkan apakah perbuatan saudara, bukan motif, apakah perbuatan saudara berkesesuaian tidak dengan konstruksi pasal yang didakwakan, misalnya pasal 340, apakah perbuatan saudara itu memang berencana atau tidak. Jadi persoalan utama di proses hukum bukan pada motifnya, tapi pada kesesuaian antara perilaku si terdakwa, perbuatan si terdakwa, dengan pasal yang dikenakan kepada yang bersangkutan. Dengan demikian, masyarakat jangan terganggu, keluarga mendiang Brigadir Y, saya bisa memahami kerisauan mereka, tetapi percayalah bahwa ada ataupun tidak ada, terungkap ataupun tidak terungkap motif tersangka FS, mudah-mudahan proses hukumnya akan tetap berjalan. Baik, Mas Reza, yang kita dengar terakhir bahwa berdasarkan pengakuan Ferdy Sambo, dugaan, sekali lagi ini masih dugaan ya, dugaan ada terjadi pelecehan seksual di Magelang, begitu ya. Di awal disebutkan di Duren 3 di Jakarta. Ada inkonsistensi di sini. Nah, kira-kira apakah faktor psikologis atau faktor psikis yang bersangkutan dalam hal ini Ferdy Sambo juga turut berperan ketika dia ingin mengungkap atau bahkan ingin berdalih membuat alasan-alasan tertentu? Pertanyaan, kita mau percaya yang mana? Pada pengakuan bahwa pelecehan itu terjadi di Magelang, atau pelecehan itu terjadi di Duren 3, atau pelecehan itu terjadi di kedua tempat, atau pelecehan sesungguhnya sama sekali tidak pernah terjadi. Maaf ya, bagi seseorang, bagi seorang terdakwa, kredibilitas itu juga penting. Kalau terdakwa hari ini mungkin berstatus masih tersangka, mengutarakan informasi atau menyampaikan pengakuan-pengakuan yang hilir mudik tidak karu-karuan, kemudian katakanlah hakimnya kehilangan kesabaran, hakim akan bisa mengatakan terdakwa ini berbelit-belit, terdakwa ini mempersulit proses persidangan, terdakwa ini memberikan hambatan besar bagi terungkapnya kebenaran. Alhasil, ketimbang berlama-lama mendengar pengakuan yang tidak karu-karuan bergonta-ganti semacam itu, hakim akan bisa mengatakan ini unsur pemberat.
keterangan yang berbelit-belit, keterangan yang berganti-ganti, ini mempersulit. Alhasil, hakim akan bisa saja menjadikan itu sebagai unsur pemberatan hukuman nantinya. Kalau yang awalnya barangkali dari pihak terdakwa dan penasihat hukumnya punya strategi, target kita bukan bebas murni, tapi target kita 20 tahun. Tapi karena terdakwa berbelit-belit, pengakuannya bergonta-ganti, hakim tanda petik tidak sabar, naik jadi hukuman seumur hidup. Bahkan mungkin hukuman mati. Jadi, daripada kemudian mengutarakan kalimat yang terus-menerus berganti-ganti, toh yang bersangkutan waras, yang bersangkutan tidak punya gangguan yang menyebabkan kemampuan berpikirnya rusak, yang bersangkutan kecerdasannya normal, atau bahkan mungkin jauh di atas normal. Oke. Lebih baik konsistenlah untuk mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi atau tidak terjadi. Baik. Lebih baik konsisten, lebih baik terbuka dengan apa yang sebenarnya terjadi sebetulnya pada bulan Juli lalu. Terima kasih Mas Reza Indragiri, psikologi forensik sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Mas Reza.